warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Roningsih. Saya dari kelas 11 di CKT2, nomor absen 13. Di sini saya akan membahas tentang comment line tips and trick. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama yaitu menggabungkan beberapa komen. Terus poin yang kedua, tab completion. Terus poin yang ketiga yaitu history. Dan poin yang terakhir yaitu comment shortcut. Di sini, pada materi yang pertama, saya sudah membuka terminal dan filenya. Kita akan mencoba menggabungkan beberapa perintah biasanya. Saya akan menggunakan perintah ls untuk melihat direktori yang ada di home directory. Terus enter. Lalu jika kita ingin melihat isi dari dir 1, kita bisa mengetik ls dir 1. Enter. Kemudian untuk mengecek dir 2, kita bisa mengetik ls dir 2. Terus enter. Nah, daripada mengetik perintah satu persatu, kita bisa menggabungkan ketik ls dir 1 titik koma, lalu kita ketik ls dir 2, terus enter. Nah, di sini akan langsung muncul file-filenya ya teman-teman. Untuk melihat informasi yang lebih detail, kita bisa menggunakan opsi min-r. Kita ketik ls min-r dir 1, terus enter. Ini akan menampilkan informasi lebih detail mengenai folder tersebut. Begitu juga dengan dir 2. Kita bisa mengetik ls min-r dir 2, terus enter. Kita juga bisa menggabungkan kedua perintah ini. Kita ketik ls min-r dir 1 titik koma, ls min-r dir 2, terus enter. Nah, maka informasi lengkap mengenai dir 1 dan dir 2 akan langsung muncul di sini. Satu perintah penting lainnya adalah clear, terus enter. Perintah ini digunakan untuk membersihkan tampilan dari perintah-perintah sebelumnya. Saat kita mengetik clear, tampilan layar akan langsung kosong. Lalu kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Tab completion adalah salah satu cara agar kita tidak perlu mengetik perintah secara lengkap. Kita hanya perlu mengetik beberapa huruf awal, lalu tekan tombol tab, dan perintah akan otomatis terisi. Misalnya, saya ingin masuk ke direktori dokumen. Kita tidak perlu mengetik lengkap, cukup ketik cd, doc, lalu tekan tab, dan perintah akan otomatis menjadi documents. Hal ini juga berlaku untuk perintah lain, misalnya cd, lalu do, lalu kita tab. Nah, di sini akan otomatis menjadi cd download. Namun jika hanya mengetik d, lalu kita tab, terus enter. Karena ada banyak pilihan direktori yang dimulai dengan huruf yang sama seperti desktop, seperti desktop, dokumen, dan download. Perintahnya menjadi kurang spesifik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu history. History adalah riwayat perintah yang sudah kita jalankan sebelumnya. Jika kita mengetik perintah history, terus enter, maka akan muncul riwayat yang pernah kita lakukan. Namun riwayat ini akan hilang jika Linux sudah di restart. Jika kita ingin kembali ke perintah sebelumnya, misalnya perintah yang 77 ini, ls, kita bisa mengetik tanda seru. Kita ketikkan nomornya, terus enter. Nah, kita juga bisa menggunakan tanda seru 2 kali ya teman-teman, untuk kembali ke perintah yang paling baru dijalankan. Kita enter. Setelah itu kita bisa menggunakan tanda seru diikuti dengan huruf awal perintah. Untuk menjalankan perintah terbaru yang diawali dengan huruf tersebut, misalnya C. Terus enter. Perintah tanda seru C untuk menjalankan perintah terbaru yang dimulai dengan huruf C, yaitu CD. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu comment shortcut. Ada beberapa shortcut yang bisa mempermudah kita saat menggunakan komen lain. Di sini ada beberapa komen yang bisa diketikkan. Yang pertama yaitu ada CTRL+A. Jadi, CTRL+A ini digunakan untuk kembali ke awal komen ya teman-teman. Nah, di sini contohnya saya akan masuk ke desktop. Nah, di sini misal kita lupa menuliskan perintah ls, biasanya teman-teman kan menggunakan arrow atas, bawah, kiri, kanan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan CTRL-A. Otomatis teman-teman bisa kembali ke awal data ya, teman-teman. Selanjutnya ada CTRL+E. Ini digunakan untuk kembali ke akhir komen ya teman-teman. Contohnya kita ketik ls documents, klik CTRL-E, maka akan otomatis berubah ke akhir. Selanjutnya ada CTRL+B. Digunakan untuk menghapus satu kata pada komen ya teman-teman. Misal teman-teman ingin masuk ke dalam direktori desktop, tapi teman-teman saat itu salah menuliskannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu menghapus seperti ini satu persatu. Teman-teman bisa menggunakan CTRL+B untuk menghapusnya. Nah, sudah otomatis terhapus ya teman-teman. Selanjutnya ada CTRL+R. Ini digunakan untuk mencari history komen kita ya sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba ketik ls desktop.
teman-teman bisa klik Ctrl plus R. Nah, ini secara otomatis akan mencari komen kita ya teman-teman. Kita coba ketik CD. Nah, otomatis akan seperti ini. Selanjutnya yaitu Ctrl plus L. Kita coba ketikkan history, terus enter. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ctrl plus L itu digunakan untuk meng-clear tampilan sama seperti saat kita ketikkan clear. Nah, otomatis akan seperti ini ya teman-teman.